Hari ini 76 tahun yang silam, tepatnya 9 April 1946, Republik Indonesia resmi memiliki Tentara Angkatan Udara. Presiden Soekarno menerbitkan surat penetapan pemerintah nomor 6/SD/1946 tentang pembentukan Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara. Surat itu juga menetapkan Komodor Udara Suryadi Suryadharma sebagai Kepala Staf Angkatan Udara yang pertama. Tanggal itu kemudian diperingati sebagai Hari Angkatan Udara. Meski demikian, cikal bakal Bala Tentara Udara Indonesia ini sebenarnya dimulai sejak 22 Agustus 1945. Sehari setelah Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengangkat Soekarno menjadi Presiden pertama Republik Indonesia dan Muhammad Hatta menjadi Wakil Presidennya. Sidang berikutnya 22 Agustus 1945 PPKI menghasilkan 3 keputusan. Salah satunya adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang bertugas menjaga terjaminnya keamanan dan ketertiban umum. BKR sendiri terdiri dari sejumlah resimen tempur yang selama ini melawan penjajahan Jepang melalui masing-masing bidangnya. Oleh sebab itu, BKR kemudian membentuk beberapa organisasi berdasarkan bidang perjuangannya, yakni BKR Udara, BKR Laut, BKR Kereta Api, BKR Pos, dan sebagainya. BKR Udara kemudian merebut dan menguasai sejumlah pangkalan udara Jepang dan unsur penerbangan lainnya. Mereka menjadikan tempat-tempat rampasan itu sebagai basis kekuatan udara Indonesia. Sebut saja beberapa pangkalan udara lawan yang berhasil direbut, yakni Pandanwangi di Lumajang, Bugis di Malang, Maspati di Madiun, Muara Kembangan di Surabaya, Panasan di Solo, Kalibanteng di Semarang, Maguwo di Yogyakarta, Andir di Bandung, Ciberem, Tasikmalaya, Jatiwangi, Cirebon, Cililitan, Halim Perdana Kusuma di Jakarta, dan beberapa tempat di luar Pulau Jawa. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pimpinan tertinggi Supriyadi dan Kepala Staf Umum Urip Sumoharjo yang berkedudukan di Yogyakarta. TKR Udara pun berubah menjadi TKR Jawatan Penerbangan. Dalam perkembangannya, TKR Jawatan Penerbangan berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara. Setelah berhasil dikuasai para perintis Angkatan Udara, memperbaiki pangkalan udara beserta sejumlah pesawat dan unsur penerbangan lainnya agar bisa digunakan. Tanggal 26 Oktober 1945, teknisi Basir Surya berhasil memperbaiki salah satu pesawat latih peninggalan Jepang buatan tahun 1933 yaitu Cureng di Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta. Sehari setelah penerbangan, Komodor Udara Adi Sucipto menerbangkan pesawat itu mengelilingi lapangan terbang Maguwo selama 30 menit. Ini merupakan pertama kalinya pesawat Cureng dengan identitas merah putih di badan pesawat terbang di langit Indonesia pasca kemerdekaan. Bahkan sehari kemudian bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1945, Adi Sucipto menerbangkan kembali pesawat itu. Kali ini pesawat mengudara di atas alun-alun kota Yogyakarta. Yogyakarta menyaksikan peristiwa itu dengan sangat antusias. Keberhasilan inilah yang menggerakkan semangat juang para pemuda untuk berusaha mengembangkan kekuatan udara nasional pada hari-hari berikutnya. Tanggal 29 Juli 1947 misalnya, setelah agresi militer Belanda pertama, Angkatan Udara Indonesia memberikan serangan balasan dengan membombardir 3 kota yang diduduki Belanda, yakni Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Keberhasilan serangan ini merupakan momentum heroik bagi Angkatan Udara. Namun sayang, setelah serangan ini, 3 perintis Angkatan Udara, yakni Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryo Kusumo, gugur menjadi korban keganasan Belanda yang menembak jatuh pesawat kemanusiaan PT-CLA yang terbang membawa obat-obatan dari Singapura untuk Indonesia. Selanjutnya tanggal 17 Oktober 1947, Angkatan Udara Indonesia memblokade Belanda melalui udara di Kalimantan melalui operasi lintas udara. Operasi itu hanya dilakukan oleh 13 orang pasukan payung.
Angkatan Udara Indonesia juga merebut sejumlah stasiun perhubungan udara di sejumlah kota di Indonesia. Setelah berhasil dikuasai, mereka menggunakan stasiun perhubungan udara itu sebagai alat komunikasi dengan satuan daerah lain sekaligus memberitakan kemerdekaan Republik Indonesia ke penjuru dunia. Sepanjang era 1950 hingga 1970, Angkatan Udara berhasil mengembangkan diri dan mengkonsolidasikan diri menjadi angkatan penunjang kedaulatan negara. Era 1950 adalah gelombang pertama kehadiran pesawat yang lebih modern ketimbang sebelumnya. Misalnya P-51 Mustang, B-25 Missile, B-26 Defender, C-47 Dakota, dan lain-lain. Dalam periode ini, Angkatan Udara juga melaksanakan sejumlah operasi penumpasan pemberontakan, antara lain penumpasan pemberontakan PKI Madiun, PRRI Permesta, Republik Maluku Selatan, dan TITI. Kegemilangan prestasi Angkatan Udara membawanya menjadi salah satu bala tentara udara yang disegani di kawasan. TNI AU berhasil melaksanakan sejumlah operasi, antara lain merebut Irian Barat, Operasi Tikora, Operasi Dewi Kora, Konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan penumpasan Gerakan 30 September PKI. TNI AU terus mengepakkan sayapnya, membangun kekuatan alutsista, membangun kemampuan dan organisasi untuk menjadi Angkatan Udara yang disegani di kawasan. Dirgahayu ke-76 TNI Angkatan Udara. Salam Swabwana Paksa.